Udah cukup guru kita ini, kada kurang apa guru kita? Ulumul awwalin wal akhirin udah diberi Allah. Walau ummi allamal insan ma lam ya'lam. Luar biasa. Dari hadrat ahadiyah, wahdah wahidiyah, udah komplit Rasulullah SAW. Pangkatnya, namanya, apanya semua. Dari martabat yang qadim udah ada yang disebut orang tua bahari Muhammad qadim. Artinya di dalam ilmu Allah Ta'ala di martabat yang 3 ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Mulai di kosong sampai ke titik sampai ke alif. Kosong dulu, kemudian timbul titik, titik itu jadi alif. Itu 3 kada. Nah, tapi belum berbaris. Akah, ikah, ankah, inkah, unkah. Itu belum. Ada an, in, un, udah di martabat kun fayakun. Itu ada bacaannya. Itu namanya martabat alam arwah. Disinilah duduknya Nur Muhammad. Awal martabat muhaddas, yaitu martabat baharu. Ngaji kepada ahlinya selama ada hidup sidin. Kita ujar saya Salman, unda mereng ke sini. Kenapa? Karena kalau waktu la ilaha illa mati belum sempurna. La ilaha kalau sempurna. Kalau Allah langsung apa? Langsung masuk. Jadi langsung aja udah kepada Allah. Ya kalah. Nah, karena Syekh Salman ini tadi 2 tarekat daripada Khalwatiyah dan daripada Qadiriyah, ya kan? Maka dikumpul 3 la ilaha illallah, Allahu. Nah, 3-3-nya udah. Jadi paling sempurna udah tarekat sama niat. Ini tarekat batu kita kelampaian. Nah. Ya Syekhana ya Salman. Kalau gampang mangkun tak syekhon lahu falam yara fajalan. Siapa yang berguru sempian dunia akhirat kada bisa rugi. La ilaha illallah minimal 166. Itu minimal, kalau lebih terserah 2000 kayak kehendak dari Allahnya. Itu yang paling kurang 166. Allah 66. Ya kan? Itu minimal hendak lebih terserah. 77 minimal hendak 1000 terserah. 7 hanyar baca doanya Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut. Ya kan? 4 kali berturut-turut. Nang ini aja 4 kali berturut-turut sudah jadi wali kutub. Apalagi zikirnya tadi untuk sugih dan husnul khatimah. Sugih mati beriman wali kutub. Napa lagi kan? Ayo, cuma ikhlas. Nah, jangan menghendaki mati beriman, jangan menghendaki sugih, jangan menghendaki wibawa, jangan menghendaki napa sebutinnya itu? Napa sebutinnya tadi saudara? Napa lagi? Apa tadi? Waliko untuk pangkat neta jangan juga. Artinya tetap aja ngaran anta matlubi waridaka, anta maksudi waridaka matlubi, wajjahtu wajhiya lillahi. Itu tetap wajjahtu wajhiya lillahi itu tetap udah. Jangan terpengaruh dengan fadilat tadi. Kita kada batuhan fadilat. Nah. Jangan batuhan fadilat, jangan. Lalu apabila kena waktu ikam tafakkur dan berzikir itu datang suara. Suara itu, suara ini. Nah, ingatkan ini kompas. Jangan terpengaruh dengan yang didengar telinga. Salam dari makhluk. Assalamualaikum ya wali Allah. Jangan terpengaruh. Sampai Jibril pun ditinggalkan tidur.
Di alam nur Jibril ditinggalkan Jibril. Tapi Nabi ngaran orang punya akhlak, aku suruh ngonon lah. Ikamu tinggal maka lawasnya bakawan sudah kita berpisah. Uja Jibril lamun ulun 4 hancur. Kasihan ya, wajar Nabi Muhammad hancur kawan. Bawa minna ilahum maqamun ma'lum. Tinggal Jibril di lawan Nabi masuk di alam nur. Jadi kada kawa orang hendak pana di nur kecuali bubuhan nur juga. Mun kada bubuhannya kada kawa. Aku sudah mencoba. Nang jaba-jaba dididik dimasukkan ke dalam nur kada kawa. Memang makamnya di tauhid, bukan di jalan nur. Inya jaba. Di situ kita tahu siapa jaba, siapa nang ahlul bait bujur-bujur. Walau nasabnya tidak diketahui, tapi namun dia ahlul bait pasti dia akan masuk menyambung masalah itu tadi. Ngerti tidak? Maksud aku Rasulullah tetap Rasulullah. Ya kalau Allah itu tetap Allah, jangan dihuruf-hurufakan. Limbahnya artinya dinas, ngarannya Allah. Limbahnya preman, ngarannya Muhammad. Nih abu panas. Nyada nih ambisi ilmu nak itu di sini nih. Apabila dinas Allah, apabila preman Muhammad. Jadi banyak ada lomba kelahian karena situ menyerang, sini menyerang, inya datang. Banyak datang. Minta aja. Nah ini boleh. Habis dah. Pokoknya apabila ada kelahian, inya ada aman. Ditakuni ya. Kenapa ilmu? Yang kena harap benar tanpa suara. Aman, tidak ada perkelahian apa-apa. Mundak ngajinya mah ada syaratnya. Tapi jangan rahasia. Diam-diam nyawa ini. Nah, darakan lah ilmunya menyata. Di situ Muhammad, di situ Muhammad. Kita adalah Allah. Jadi minta Muhammad tunggu Allah Ta'ala datang. Penyawaan Muhammad Allah Ta'ala itu aja. Yakin saya yakinnya. Itu sekalinya. Itu Muhammad ini Allah Ta'ala nyata balas sasatnya. Allah Ta'ala betul lah. Allah Ta'ala minta kain lah sakayo. Kenapa? Kalau ya ada di antara yang hadir nih, nah ilmu nang kaitan nang sesat bertaubat sebelum mati lapas sih ilmu nang sesat kita. Ilmu nang dipakai oleh perampok, maling dan macam-macamnya. Hamzah pakai itu jadi ada Muhammad ya, Allah datang. Andai kata kawin boleh kada? Sepupu boleh kada kawin? Nah, itu berarti orang halal. Jadi kalau bini-bini duduk lawan sepupunya itu halal. Harus si bini-bini ini menutup auratnya. Inggan mana auratnya berhadap lawan sepupu? Walau di luar sembahyang, jami'u badaniha. Seluruh badan. Ya kan? Nah, itu. Ya kan? Ayib Ahmad lawan Uwe biniko anak angkat. Ya kan? Ya kan? Atau namanya anak apa? Anak asuh. Lah. Nah. Jadi Uwe lawan Ayib Ahmad halal ngarannya. Andai kata kawin boleh. Ya kan? Nah itu. Jadi si Uwe apabila hendak duduk lawan Ayib Ahmad harus auratnya ditutup. Kalau tidak haram di rumah tangga. Ayib Ahmad kalau inya dapat mama Uwe harus mata dikebawahkan, jangan melihat. Lawan mama Uwe sebab itu mama angkat. Kalau tidak haram di rumah tangga. Kalau salaman batal udu dua-duanya. Malahan diantaranya mungkin keduanya bukan batal lagi, gatal.
Jadi kita bersihkanlah rumah tangga kita daripada segala yang haram-haram. Susunlah dengan rapi sebelum kita meninggal dunia. Taubatlah, jangan membawa dosa sampai ke mati. Dan jangan meninggal dosa di rumah tangga sesudah mati berkelanjutan. Illal wajha wal kaffain. Nah, kecuali wajah, muha, wal kaffain, dan dua tapak tangan. Dhuhran wa batnan, zahir dan dalamnya, ilal ku'ain, sampai kepada dua buku tangan. Nih, buku tangan sampai kemari. Jadi di sininya pegalangan ini aurat. Kalau di sini ke sini ke bawah ada muha, ada juga basis muha. Ya kan muha. Nah, telinga pang lain muha. Nah, aurat. Nah, itu. Sekarang kada berserudung di rumah. Macam apa Ayib Ahmad dengan Ma'uwai? Masing-masing aja lagi. Wa imma Ma'uwai bersembunyi, wa imma Ayib Ahmad bapak jam mata. Kita aja. Ini namun hendak membersihkan rumah tangga. Ya kan? Kalau usah jauh-jauh, kita membersihkan yang jauh, yang karak aja dulu. Di rumah aja dulu. Nah, lamun ikam bisi sesuruhan di rumah min kejua, ikam ada bisi sesuruhan bini-bini orang Jawa jadi pembantu di rumah tangga. Ikam laki-laki kalau kawin dengan sesuruhan boleh kada? Halal kada? Nah, harus sesuruhan itu betul-betul aurat. Dan kada boleh duduk lawan ikam tanpa ada bini ikam. Ini bersihkan rumah tangga kita. Kalau suruhan laki-laki, aku misalnya bisa suruhan laki-laki amat, sebutannya amat tepak. Hendak ke pasar amat disuruh, biniku menelpon datang. Amat harus berpajam matanya atau bertunduk. Ya kan? Biniku boleh melihat si amat, muhanya. Ya kalau unjuk surat tulisannya situ nah mi sekian yang sekian unjuk duitnya, amat pada boleh melihat muha biniku. Berat mencari penyuruh anu sesuruhan maka ini. Nang kebanyakannya bu aja. Bu apa? Betul. Bu aja. Bu apa? Buah cocok. Sesuruhannya apa lagi? Sesuruhan itu diulahkan sebuah di dapur. Nah, laki-laki, si ibu limbahnya bapaknya ke dada, ke dapur, ngulah putih. Mengetok, lawang si sesuruhan tadi. Bapak, tahu wallahu alam bisawab. Makan malam gana suap. Ini sering terjadi nih di luar negeri antara pembantu dengan pembantai. Nah itu, jadi masalah pada lihatan berkumpul duduk bersama kalau itu halal maka fikih kita utamakan, adat kita jadikan makmum. Walau adat kita udah menjadi adat, tapi namun hukum syariat fikih harus jadi imam. Adat di belakang, ya kan? Syariat di depan. Itulah. Nah, mudah-mudahan artinya ada manfaat untuk kita semuanya. Apabila lagi hendak membersihi rumah tangga, ya kalau mumpung masih ada umur, jangan sampai kita mati di rumah tangga kita masih dosa berantakan, kada ada lagi untuk mengadakan tukang nasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bihim fid dharain amin. Wa qala ta'ala in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua orang itu berniat untuk berpatut, niscaya Allah menolong antara keduanya. Ini asalnya orang laki bini, badauran aja, badauran.
Artinya kada iya sakata. Lamun dua-duanya punya niat mau islah, mau diatur, ya kan? Tanpa manusia Allah mengakurakan antara inya laki bini. Iya tak? Bakalahian nang laki bulik, nang bini bulik, nang laki bulik. Ya kalau pulang rumah sekalinya sebulan batasmiyah. Jadi ada akurnya, artinya kalahi pulang. Kelahi. Sekalinya gonol pulang pusat. Bakio pulang Guru Sufyan tasmiyah. Jadi Guru Sufyan luar biasa Allah Ta'ala. Limbahnya gencatan senjata dimulai pula antara Palestina dengan Rail Is. Tapi ini udah takutan, Israel udah takutan, Amerika gini kalau bani. Ini umat Islam udah bersatu, walaupun bisa kumpul diam-diam, tapi namun senjata sekumpul adalah doa. Kita tetap berjuang untuk saudara seagama, tapi dengan doa, bukan dengan senjata. Pahamkah? Siang malam kita guring aja. Padahal berapa terbantai umat Islam dan ulama-ulama di Palestina. Kalau diam semuanya, maka akan menjalar kemana-mana negara, terutama Indonesia yang mayoritas Muslim akan dibantai oleh Amerika semua umat Islam. Kalau diam-diam. Jadi marilah bangun semua umat Islam dengan doa supaya kita dimenangkan Allah Ta'ala. Dan bacalah doa Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Buka surah Nuh di akhirnya. Di akhir surah Nuh. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan ada satu pun lagi orang kafir di muka dunia ini. Besmikan semuanya. Karena mereka sudah merusak-rusak orang Islam, dan apabila mereka tidak dimatikan sekarang, akan timbul generasi mereka terus-menerus yang tujuannya fajiran kafara. Bara rusak lebih lagi daripada yang mati itu tadi. Jadi besmiakan aja, udah jangan ada lagi bibit-bibitnya orang kafir. Jadi supaya dunia ini karam, nang selamat kurang beriman aja. Nang mana kafir-kafirnya semuanyaan lamas. Rabbila tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadarhum yudhillu ibadah. Lamun orang kafir itu ada dalam satu kampung, maka orang kampung itu akan disesatkannya. Orang kafir sekarang masuk Islam nang sugi-sugi. Orang kafir nang bini-bini baik rupa, cantik dan bisa memasak dan baik akhlak, ramah tamah, lemah lembut dan macam-macam, dididik dengan begitu sempurna, masuk Islam. Tujuan ke pesantren dan ke rumah guru-guru agama yang karismatik, maka dia kawin atau jadi sesuruhan. Namun di dalam waktu yang tidak berapa lama, tunggulah kematian guru dan orang Islam itu tadi. Yang kaya-kayanya yang laki-laki masuk Islam, dia akan memberikan hartanya untuk bangunan-bangunan umat Islam. Padahal harta itu adalah nyata-nyata haram. Kalau bangunan kita dari yang haram, tidak ada pahalanya kita beribadah di sana. Jadi macam-macam akal-akal daripada orang iblis dan setan itu. Yang selamat hanya ahli kasyaf hissi dan maknawi. Lain tidak. Selama masih ada guru kita kasyaf hissi maknawi Rasulullah, kita kembali kepada guru kita. Kita ikuti apa guru kita. Jangan takut. Surga udah di tangan kita, neraka udah di dalam tangan iblis. Nah, jadi kalau orang tak bakal lahian lah
Kalau punya niat dua-duanya mau baakur, tanpa kita mengakur manusia, udah akur. Misalnya pian bisi bini dua ikong, bamadu, badaurannya, bahirian aja nya bahirian aja. Nang sikong tak maulahkan pian kopi, kadulu nang sikong menangis dalam kamar nang sikong nang kada taulakan dia menangis. Maksudnya tak inya nang maulahkan kopi dibuh sekali lagi no berkipas keimungan artinya menang. Nah itu bahasa kalah. Bedauran tapi lamun di hatinya ada niat untuk baakuran tanpa si laki bapander tang ada duduknya berdua makan beimbe. Iwak kahiris berdua makan. Maka bedauran bakasnya bermadu, maka sahiris iwak makan berdua kan apa? Iwaknya sahirisannya. Itu kan masalahnya. Jadi kan kalau bagi makan sapiring, asalnya bedauran bermadu, sapiring makan kenapa? Piring nggak sebutinnya pecah. Ada aja jalannya hendak bersatu tanpa orang lain menyatukan. Oleh sebab itu rumah tangga orang ini dengarkan, rumah tangga orang ada boleh orang lain campur tangan. Karena dia selaku raja di rumah tangga, jangan sampai di rumah itu dua raja. Ikam bisa butuh dua, nang mana ikam masukkan? Bini ikam kan bingung. Nang mana dimasukkan sidin menyakan duanya kada tahan rabit. Nih di rumah kada boleh dua raja. Mun hendak wakil aja sih kong. Jadi mun bisi dua butuh, sikong masukkan menyuyuh nang sikong pulang. Ya Allah. Jangan mencampuri rumah tangga orang, jangan. Ujar bahasa Banjar, jangan mengacau tangan kada babaso. Ya kan? Ya kan? Nah itu. Kaca walinya. Kalau walinya si bini-bini terjadi orang laki bini bertengkar, si wali harus turun maafur. Caranya maafur, si nang abah bini-bini umpat si laki, si abah bini-bini umpat si bini-bini. Mintu caranya, misalnya guru masdar guru usut bawalan. Ya kan? Guru usut apabila anak silin nang berdua ini lang guru masdar bakal lahian, laki bini, guru usut umpat minanto, guru masdar umpat minanto, ujar nang lamun abah sama abah baakuran, kita baakuran juga. Tapi lamun guru usut membela anaknya, guru masdar membela anaknya, nang berduit pengulu. Udah cukup guru kita ini kada kurang apa guru kita. Ulumul awwalin wal akhirin udah diberi Allah. Walau ummi allamal insan ma lam ya'lam. Luar biasa. Dari hadrat ahadiyah, wahdah wahidiyah udah komplit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangkatnya, namanya, apanya semua. Dari martabat yang qadim udah ada yang disebut orang tua bahari Muhammad qadim. Artinya yang di dalam ilmu Allah Ta'ala di martabat yang tiga ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Mulai di kosong sampai ke titik sampai ke alif. Kosong dulu, kemudian timbul titik, titik itu jadi alif. Itu tiga kada. Nah, tapi belum berbaris. Akah, ikah, ankah, inkah, unkah. Itu belum. Ada an, in, udah di martabat kun fayakun. Itu ada bacaannya. Itu namanya martabat alam arwah. Disinilah duduknya Nur Muhammad. Awal martabat muhaddats, yaitu martabat baharu. Ngaji kepada ahlinya selama ada hidup sidin, jangan guring aja. Belang ke rumah sidin, tunggu pandar sidin. Jangan belang ke rumah sidin, sorong nang omong.
berarti seorang jadi guru. Orang gila datang ke guru, inya nang omong. Jadi tuan gurunya berdiam. Paling Allahullah. Allahullah. Itu kalau orang alim berhak berbicara, nang jahil mendengarkan, jangan terbalik. Orang alim nang ungut-ungut mendengarkan, ini nang berpandai. Kalau dapat ilmu, ini bebinian, nah bila laki orang alim berdiam-diam aja, dengarkan laki berpandai ada ilmu. Mun saurang nang mau ceceh, nang dipender urusan dapur. Kalau ada urusan ilmu lalu sulit kalau guru tak bini lawan bini nang pamander sampai ke guring gua pandar juga nyornya. Iya kan? Kalau gampang itu deh. Jadi apabila ada di hati mau akur di mata sekiranya akuran, nah buka kitab Risalah Samaniyah. Di sana tadi disebutkan, tiap-tiap orang yang kada berakuran itu penyebabnya dosa. Penyebabnya jadi kada berakuran itu dosa. Kalaunya kada berdosa, tetap akur. Kalaunya ada dosa, badauran. Itu penyebabnya. Oleh sebab itu, setiap pintu kebaikan pembukanya pertama taubat. Tanpa taubat, kebaikan tertutup semuanya. Paham? Taubat itu mempunyai syarat 3. Arti syarat sebelum masuk ke dalam taubat harus disiapkan 3. 1. Zikru ghayati qubhiz dzunub. Yaitu tahu akan kesudahan dari keburukan dosa. Akibat daripada dosa itu tahu. Lamunnya kada tahu macam apa? Jadi harus ada tuan guru yang mengarang kitab menyusun huruf Melayu di atas, huruf Latin di bawah, kejahatan dosa. Ada sekian perkara. 1, 2, 3, 4, 5. Nang kada bisa membaca Melayu, Latinnya. Jadi itu buku dibagi gratis untuk umat Islam. Laki-laki bini-bini, Masya Allah. Itu harus ada. Kalau tidak, guring perasaan mengalim. Harus ada dulu supaya masyarakat tahu akibat daripada dosa. Nah, salah satu akibatnya yaitu pemusuhan di rumah tangga. Kalau bini bamadu, badauran laki anu berdua madunya nang sarik siapa? Laki. Ya kan? Nang sarik apa? Lamun laki sarik kenapa? Kuncinya surga di tangan laki. Maksudnya ridho si laki itu memasukkan bini dalam surga. Kalau lakinya sarik, maka surga bagi si bini tertutup. Nah, kalau bini-bini tahu menaku bedauran non madu, habisan surga tertutup, neraka terbuka. Nah, sebutin sudah. Maka bedauran asalnya di bedauran, tapi ini alim. Bedauran ini menutup surga tuh karena laki sarik. 1. Nang kedua, zikru azamati adabillahi, syadidi adabillahi wa alimi iqabihi. Yaitu mengetahui, meyakinakan luar biasa padihnya akan siapa siksaan Allah. Contoh, kalau polisi memukuli, tahan kada tahan. Nyamuk maigot tahan lah, kada tahan juga. Camuk maigot kada tahan juga. Jangankan nyamuk maigot, nyamuk lewat aja di telinga ngorong-ngorong sudah kada kau guring, kada nyaman sudah. Nah,
apalagi ular nang ganalnya nang kaya penggulu onta dari api neraka jahanam nang itu nang maigut lawan orang nang berdosa siksaan Allah. Nang ketiga zikru dha'fika wa qillati hilatika fi dzalik. Ingatakan bahwa kita kada bisi daya upaya, lamah lintuk. Siksaannya berat, badan kita lamah. Istilahnya polisinya harap yang memukul kita sudah setengah mati. Nah, dengan 3 macam syarat pasti di hati kita itu timbul penyesalan atas perbuatan dosa. Penyesalan itulah ruh daripada taubat. Oleh sebab itu Nabi bersabda, at-taubatu an-nadam. Bermula taubat itu menyesal. Mana bisa nyesal kalau tidak ada yang 3 tadi? Kita, ya kan? Kita. Diulangi. Syaratnya taubat berhasil 3. Pertama, tahu akan akibat dosa. 2, tahu akan padihnya siksaan Allah. 3, tahu kadoipan kita menerima siksa. Kadang-kadang kau menyandang lawan siksaan tadi. Nah, insya Allah apabila 3 tadi udah ada di hati, timbullah menyesal atas perbuatan tadi tanpa orang lain lagi menasihati, inya udah baakuran dengan madunya. Pahamlah, baakuran dengan madunya kan. Asal ada niat saja di hatinya mau baik. Tapi kalau kada ada niat baik, nah udah. Niat baik kada ada, niat baik kada ada macam apa? Orang kada berniat baik kada ada, setengah mati malaikat turun dak maafur kada mau. Allah Taala aja kada memberi taufik lamun orang kada mau hendak berbaik. Jadi apabila ada niat hendak berbaik, Allah yang menolong. Apabila kada ada niatnya berbaik, Allah pun kada menolong. Nang lain hendak menyatuakan kawalah. Kada kawa Allah aja sudah kada memberi taufik. Jadi asal kesadaran masing-masing aja. Belanja sadar mau bersatu, Allah Ta'ala menyatuakan tanpa dipahadrengakan, tanpa di bermusyawarah dan macam-macam. Musyawarah itu membuat benar aja. Berapa kali sidang, musyawarah, hasilnya dibunguli oleh Israel. Ya Allah, memang Israel itu Tuhan maulahakan pendusta. Menyalahi janji kada amanah itu memang sifatnya. Jadi namun kita itu berlaku atas dunia, apabila perjanjian itu udah kita percayai, jangan mau percaya lawan orang nang diulahkan Tuhan pendusta, menyalahi janji dan khianat. Percuma perjanjian itu diadakan, itu hanya buang-buang duit aja. Lawan buang-buang waktu. Ya kalau minta kalau sudah kita dengar bersama-sama nih berapa tahun Palestina. Sekarang Masjidil Aqsa udah penuh dengan Yahudi isinya. Orang Islam hendak di sana karena kau masuk lagi. Sembahyang di luar. Coba kan nasibnya. Kalau Raudhah ini nang menguasainya Yahudi, nang kayak apa bubuhan nang asal maulah bisa kumpul ini, di luar aja berataan inya di dalam sini. Gawiannya di dalam, nah. Gawian di dalam. Dalam Masjid Aqsa. Karena Masjid Aqsa ini barakna haulahu. Karena disitulah jadi rebutan. Jadi rebutan. Martapura, kota batu bara. Oleh sebab itu Kalimantan Selatan jadi rebutan oleh negara-negara luar. Batu bara ini. Demikianlah sudah sifatnya. Jadi rebutan orang kekayaan kita, kurang mengambil kita nang tukang gawinya. Terserah aja lagi orang alim kada mau, orang bungul kerja sama. Hasilnya bungul utang.
Nah, oleh sebab itu janganlah mengangkat orang-orang yang duduk di kursi nang bungul. Kalau nang bungul, mari rame-rame kita mengangkihi, enggak dilawan nang pintar. Nya kita nang berkuasa berdaulat. Jangan dibiarkan orang banyak dosa, harus kita kurangi kan dosanya mun kada tahu mah hilang arah. Dengan jalan kalau orang berpangkat berdosa, kita ampihi pangkatnya supaya kurang dosanya. Niat kita mengurangi dosanya, bukan memberi malu ini. Dia jangan bangun, jangan goreng. Kalau baharikan as-salatu khairun min naum. Wah ini ada dalam langgar mana kada tahu itu di pesayangan dulu suka. Limbas sudah nang ya Allah salah ya salah ya falah ya Allah falah. Lalu samunnya bukan as-salatu naum kada. Lebih baik bangun daripada guring. Ya lagunya lagu Bang Jawa. Di mana kitabnya itu? Langgar. Di pasiangannya Gurusuk ada lagi, Gul Salih ada lagi. Gurusuk sudah dikumpul. Mbak sudah nama mantan, suara apa? Mestinya kan ditolak. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. Ditolak aturannya. Ini kada. Lebih baik bangun daripada guring. Ayo. Kenapa? Anak-anakan. Nang tuha kada turun lagi. Lalu langgar terserah anak-anakan. Nah ini. Jadi turunlah nang tuhanya untuk mengatur. Nang kada ozor. Nang ozor. Ya ozor. Jangan sampai anak-anakan nang ampunnya langgar. Sekehendaknya ya. Kada mau kan Yahudi dan Nasrani ini kada mau niat hendak berakhir itu kada mau. Tuhan memadahkan sudah. Kalau tujuannya niatnya Yahudi Nasrani kita menurut inya, maksudnya kita di bawah inya. Itu maksudnya. Selama kita bertahan kada mau di bawah inya, tetap aja inya syarif dan mencari jalan di mana supaya kita tunduk padanya. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan tufidud dawam. Coba perhatikan. Oleh sebab itu, TV-TV, CD-CD, video Yahudi diputar di Indonesia. Bujur kada? Hah? Bujur kan? 24 jam TV dibuka. Isinya Yahudi yang main. Ahli-ahli film yang syuting-syuting orang Indonesia meniru di mana? Meniru buku dari Yahudi Nasrani. Kalau tidak ada payu, ada laku. Sampai kepada film-film seksual seks aliran nyamnya bunyi tua-tua apa pendeknya seks salawar betul. Film-film itu Indonesia nomor 1 kalau buat kita. Kalau yang laki kayak ini caranya, yang bini kayak ini, yang laki kayak ini, yang bini kayak ini. Di mana menjual? Ke luar negeri. Ikam kada tahun bisa kumpul aja sama lawan kodok dalam tempurung. Anak buah ikam tuh lihatin dalam kamar, kenapa mau kunci kamar? Lawangnya rapat keminyakan. Nah tengah malam bangun sedangkan sembahyang tahajud mutar pelang bahan taman. Nah kenapa nang dihantamnya ada bisi bini bantal 2. Nah mandi
Ayo, coba razia rumah tangga ikan tuh razia di kamar anak ikan tuh razia. Anak ikan berdua dan anak, nah apa anehnya guring sekamar berdua? Seksual. Dirazia rumah tangga dirazia. Matinya kalau anak udah umur 10 tahun kada boleh guring bakal wan. Serongon. Nah, serongon ini kawarnya video kasetnya menginjam dan menyewa. Kaset yang porno apa? Ya, porno nang ya tadinya palokium lagi pang masuk keluar. Coba dirazia rumah tangga. Kenapa aja rumah tangga kita ini bawirit la ilaha illallah. Rasulullah akan datang. Maka Rasulullah guru kita. Membaca salawat Rasulullah akan ada hadir. Kenapa? Nih di kamar anak kita ada nama Rasulullah kada mau datang. Rasulullah kada mau datang ke rumah kita gara-gara di kamar anak kita ada nama haram tadi, kaset video porno. Menghalang datangnya Datuk Kalampayan dan Paskul Anwar masuk ke rumah kita, malaikat rahmat masuk dan macam-macam mengguru rahmat, memang haram sirik guru rahmat. Nah itu kan bersihkan rumah tangga kita nih. Masya Allah, agama Islam bersih. Mudah-mudahan walaupun aku nih sakit, malam tadi kada guring semalaman lalu, besokan tadi sampai ini bahiraan, lama urat, ya taruh hati lah. Kawaja alhamdulillah berkat guru, maksud guru itu Rasulullah. Ya kita apa ada, kita asbah bila ruh. Aku ini cuma rangka. Lamun isinya bukan aku. Tahu aja kamu dah. Malam tenayan mendengar aja waktu udah nang qad mala'ata qalbi itu mendengar aja udah itu memang jiwaku nak itu dah. Qad mala'ata qalbi ya nayanya itu. Ya apa. Memang kalau udah kita ni umur nangka ini kada mau memfanakan diri pada Rasulullah, rugi banget. Rugi. Masih fana di duit, fana di murid. Rugi matinya. Siannya. Jadi itu tadi lah mengatakan binian lelakian sama supaya kita ini bersih, taubat syaratnya 3. Pertama tahu akibatnya dosa dulu. Yang kedua besarnya siksaan Allah. Yang ketiga kita kada sanggup menyandangnya. Insya Allah timbul menyesal atas perbuatan yang dahulu. Nah menyesal itu mengekang diri kita tidak berbuat lagi seperti itu dan berhenti daripada pekerjaan dosa itu. Nah tatkala udah bertaubat ini sama dengan bangunan sudah punya pondasi. Pondasi sudah ada, terserah ikan nak membangun kayak apa aja, 3 rangkap kah, 4 rangkap kah, nak kayak apa, terserah pondasi udah ada. Tapi kalau pondasi belum ada, tolong jangan sampai membangun dulu. Kesian runtuh bangunannya itu tadi. Runtuh bangunannya, sembahyangnya runtuh, hajinya runtuh, kalau tobat kada bujur ma'ajar runtuh semua. Nah kalau sudah taubatnya bujur, langsung aja udah masuk baca zikir. Kalau tarekat zamaniyah begitu, zikir langsung. Astagfirullah ya taubat, ya kan? Langsung zikir, zikirnya 2. La ilaha illallah atau Allah. La ilaha illallah dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah. 2 afdalu ma qultu ana wan nabiyyin qabli la ilaha illallah. Paham kan? La ilaha menafikan yang lain dari Allah. Illallah tauhid.
La ilaha menafikan yang lain. Allahnya tetap ada. Illallah tauhid. Istilahnya la ilaha, Allahnya tetap ada udah. Nah, illallah menguatakan yang ada ini tadi. Illallah. Kalau orang mengerti la ilaha cukup aja udah. Tanpa illallah Allah udah ada. Paham? Tapi kalau orang kan ngerti la ilaha akhir. Nah, mengafirkan orang-orang Islam, inya matinya dapat janganlah. Jangan seenteng membalik tangan membilang orang alim itu salah. Jangan. Diskusikanlah secara dingin. Mereka tidak berani tanpa izin daripada guru, yaitu Rasulullah. Dalil mereka jelas. Kita memang ada hasad di hati dan macam-macam, tertutuplah macam-macam saja. Kalau sidin dipukul pada mana? Pada apa? Sidin dipukul pada apa? Orang mati dipukul pada mana sakit? Nah itu. Dalilnya begitu. Ada yang lagi ujar jasaman, nah ini nang unda pegang. Allah langsung. Dalilnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu waktu membawakan artinya duit kepada menantunya Rasulullah SAW. Nah ini kalau orang di sini nanto hendaknya si mintuha itu menunjuk anaknya lawan hartanya kepada minantunya nang jadi guru. Ingatakan minantu nang jadi guru, kamu nang jadi ngalihat sabar. Itu Abu Bakar Siddiq. Hartanya anaknya Aisyah untuk menantunya Rasulullah. Gitu. Rasulullah tanya, apa nama ikam tinggal? Jawabnya Abu Bakar, Allah. Nah ini dalilnya orang berpikir Allah. Quran kan qul Allah. Tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Qulillah. Tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Qul Allah. Kita ujar Syekh Salman unda mereng ke sini. Kenapa? Karena kalau waktu la ilaha illa mati belum sempurna. La ilaha belum sempurna. Kalau Allah langsung apa? Langsung masuk. Jadi langsung aja udah kepada Allah. Ya kalah. Nah, karena Syekh Salman ini tadi dua tarekat daripada Khalwatiyah dan daripada Qadiriyah, ya kan? Maka dikumpul tiga. La ilaha illallah, Allahu. Nah, tiga-tiganya udah. Jadi paling sempurna udah tarekat sama niat. Ini tarekat batu kita kelampaian. Nah, ya Syekhana ya Salman. Kalau gampang mangkun tak syekhun lahu falam yara fajalan. Siapa yang berguru sempian dunia akhirat tidak bisa rugi. La ilaha illallah minimal 166. Itu minimal, kalau lebih terserah 2000 kalau kamu dapat dari Allahnya. Itu yang paling kurang 166. Allah 66. Ya kan? Itu minimal hendak lebih terserah. 77 minimal hendak 1000 terserah. Jadi kita ambil yang minimal aja, ya lah. Minimal yang kurang. Lamun yang kurang nih kalau dipakai juga sedang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 166. Allah, Allah, Allah. 66. Berapa? 70 hanyar baca doanya. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut. Ya kan?
4 kali berturut-turut. Nang ini aja 4 kali berturut-turut udah jadi wali kutub. Apalagi zikirnya tadi untuk sugih dan husnul khatimah. Sugih mati beriman wali kutub, napa lagi kan? Ayo, cuma ikhlas. Nah, jangan menghendaki mati beriman, jangan menghendaki sugih, jangan menghendaki wibawa, jangan menghendaki napa sebutin lagi? Napa sebutinnya tadi saudara? Napa lagi? Apa tadi? Waliko kutub pangkat neta jangan juga. Artinya tetap aja ngaran anta matlubi waridaka, anta maksudi waridaka matlubi, wajjahtu wajhiya lillahi. Itu tetap wajjahtu wajhiya lillahi, itu tetap udah. Jangan terpengaruh dengan fadilat tadi. Kita kada batuhan fadilat. Nah. Jangan batuhan fadilat di mana-mana. Lalu apabila kena waktu ikam tafakkur dan berzikir itu datang suara. Suara itu, suara ini. Nah, ingatkan ini kompas. Jangan terpengaruh dengan yang didengar telinga. Salam dari makhluk. Assalamualaikum ya wali Allah. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum saya Nabi Khadir alaihissalam. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum saya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nang di rumah. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum unda Datuk Bedok. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum unda Pangeran Surinata. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum unda adalah pembakal Musa nang bisa jadi buaya kuning. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum unda adalah malaikat gunung. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum unda adalah jin nang memelihara insan di cempaka. Jangan terpengaruh. Ini kompas. Assalamualaikum ujar batu. Ulun hasiatnya apabila kada duit jual. Ujar besi pulang, assalamualaikum hasiat ulun ini adalah untuk ini, jangan terpengaruh. Pokoknya salam dari makhluk dan apapun kata-kata makhluk jangan terpengaruh. Itu semua was-was. Lihat perjalanan guru kita, tidak terpengaruh dengan kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ada yang katakan di ilmu laduni, namanya menyembah ilmu laduni, meninggalkan Allah yang punya ilmu laduni. Kada sedikit yang katakan di ilmu laduni. Banyak yang menyembah tasyaf, banyak yang menyembah ibadat. Apabila udah beribadat, ya Allah, nah berkipas keimungan. Bagi takuni kenapa jadi tidak imung benar? Indah awak berzikir sejuta. Tatahan di mana? Di ibadat. Di ibadat. Sekalinya pulang begeretek hati hendak makan nasi samin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bau nasi samin, ada orang bakatok. Dibukai nasi samin datang. Bakar rahmat tunda. Bakar rahmat datang di mana? Berzikir aja hampir. Itu ngarannya nasi samin was-was. Nah inilah perlunya guru. Guru ini memimpin jangan sampai murid ada sampai kepada tujuan. Karena penghalangnya was-wasani jangan sampai kita itu kepada tujuan banyak macam-macam. Berupa anwar, artinya berupa yang bagus-bagus. Lamun abiar udah kita kada ketuju anwar nang datang pulang. Coba Rasulullah berkumpul dengan nabi-nabi di Baitul Maqdis di Sigalakan Jin kada? Hah? Rasulullah naik ke langit pertama, Nabi Adam yang menyambut di Sigalakan Jin kada Tuhan yang menyambut. Tidak, sebab itu bukan tujuan. Sampai masuk surga di Sigalakan, dibukakan hijab pulang kasat melihat neraka di bawah, sidin kada tegaduh hijau. Tetap sin berjalan.
Sampai Jibril pun ditinggalkan sidin. Di alam nur Jibril ditinggalkan sidin. Tapi Nabi ngaran orang punya akhlak, aku suruh ngonon lah. Jika tinggal maka lawasnya bakawan sudah kita berpisah. Uja Jibril lamun ulun 4 hancur. Kasihan ya, wajar Nabi Muhammad hancur kawan. Bawa minna ilahum maqamun ma'lum. Tinggal Jibril dilawan Nabi masuk di alam nur. Jadi kada kawa orang hendak pana di nur kecuali bubuhan nur juga. Mun kada bubuhannya kada kawa. Aku sudah mencoba. Nang jaba-jaba dididik dimasukkan ke dalam nur kada kawa. Memang makamnya di tauhid, bukan di jalan nur. Inya jaba. Di situ kita tahu siapa jaba, siapa nang ahlul bait bujur-bujur. Walau nasabnya tidak diketahui, tapi namun dia ahlul bait pasti dia akan masuk menyambung masalah itu tadi. Ngerti tidak? Langsung orang jadi khalifah Rasulullah itu tidak bisa kalau ada jalan musyahadah Nur Muhammad. Kalau musyahadah tauhid af'al, sifat asma dan zat, kada bisa warasatul anbiya lain. Kebanyakannya itu jadi iblis, jaga pahlawan. Kasih itu bukannya betabipan, jaga nukar rokok. Itu aja. Arti duriyat itu guru masdarnya yang turunan dari laki-laki. Kalau ada bahalat bini-bini ngarannya kerabat. Kalau orang kerabat hendak menurut duriyat kerabat. Ini anak masuk sana dalam menurut kada kawan. Sebab ini memang lain keturunan ya ka orang nang bawayang sa lain bubuhan apa. Nah penang paharapnya di wayang sa. Apa guru anudin. Ya. Lain di wayang yang paharatnya Arjuna. Lamunnya turun lakian mau punya ada baharat babiniannya lain tuh. Nah lah ini turunan lakian ya turun babinian kawin lalu beranak lain mereka. Kalau ini lelakian kawin berdua bersepupu anaknya Arjuna bujur. Balon kita bicara ini udah tahu nyambut ilmunya itu juga tapi cepat masuk. Lamun kidai kan beelang ajiin ke rumah kan mau. Sarego kada mau beelang ke rumah. Mendakan. Nya dasar lain. Rawa. Mendasar iya kan bersubarangan lautan merah mencugat datang. Nah ada kesan mencugat. 5 menit kita mencugat. Dina kurang lah dikawinakan kan mau. Dokter sama abang anak kawinakan rumah kan mau juga. Kawin maridal menjual minta tolong orang tuan guru. Jatuh guru kawin di sini udah mau. Mbak mau dari mulai maghrib sampai pukul 3 malam bagaya aja laki bini. Jadi ujar mintuha nak uyuh bakal sekolah channel siang guring-guring bang abah rumah ikan nenok kepala ikan bagaya aja lo guring apa raneh sekalinya guring itu bahuruf tapi nang bini betapi laki nang laki betapi bini itu pangkesah tadinya guring subuh bang nang bini nang bini ini anak kalian ampun rumah berarti minantu guring di wadah mintuha pahamlah jodoh ngarakan nih kena rame menada nang kada ketujuh jauh bro itu tadi bangun nang bini-bini tadi tapinya pepakaian alakinya jadi sangkan ampun rumah minantu nang bangun pada anak si bini mandi sumurnya di tanah itu pang subuh kan kadap sopan nang umak mintuhan sopan aduh dulu minantu bangun anakku nang bini terdudi sopan masuk ke kalambu dikira anak pang nang di kalambu padahal minantu
Nang laki-laki inya bah kelumbun. Tapi bini pas malah kalau sangkaan nya dicapi aja. Ya kan ta di afal, di sifat, di asma, kalau sampai ke datang itu masalahnya tertutup nah. Itu Bang Desa. Artinya di guru aja belum sampai, di Rasulullah belum sampai lagi. Belum sampai ke sana. Guru menyerahkan kemari mati, belum sampai gurunya menyerahkan ke Rasulullah belum sampai lagi mati udah. Kasihan aja orang umur habis. Belum dipegang Nabi udah mati. Kalau udah di tangan Nabi mati, wah, salah, salah. Habis ya, bang anu masuknya umat, anu ke dalam anu kalambuk, menggarak, disangkasin anak tuh nang bini-bini padahal nantu, nyebok lumbun, menggarak, ganjil pulang di sini, menggarak ke sini, nak bangun, nak bangun aja nah. Bangun, nak bangun. Orang lawas pada kawin, ada menggawil bangun deh. Guring jelek, guring. Bangun, ijot, laki jam. Oh, udah mandi, udah akan banyak. Saya ada heran, perompak sebagai ya, ambil pokok 3. Guring mati, melihat bangun, dikira umanya paparutan, taulur, mencarikan habu panas, dibuat di kain, lalu dengar rasa anak masuk akan tangan tapi lalu habu panas tadi dianukan itu, loyuh. Butuh binantu loyo hanyar membuka muha jar mintuhai ikam kana inggih ma ajar apa borok tapi napa dan mintuha pada seharian na mangipasi loyo urang matinya Bang jangan berhuruf-hurufan. Bini makai tapi bini, laki makai tapi laki juga membau hurupan kalau bina nah habu panas. Tinggal aja maksud aku Rasulullah tetap Rasulullah ya kalau Allah itu tetap Allah jangan dihuruf-hurufakan. Limbahnya artinya dinas ngarannya Allah, limbahnya preman ngarannya Muhammad. Nih habu panas. Nyada nih ambisi ilmu nak itu di sini nih. Apabila dinas Allah, apabila preman Muhammad. Jadi banyak ada lomba kelahian karena situ menyerang, sini menyerang, inya datang. Banyak datang. Minta aja. Nah ini boleh. Habis dah. Pokoknya apabila ada kelahian, ini ada aman. Ditakuni ya. Kenapa ilmu? Yang kena harap benar tanpa suara. Aman, tidak ada perkelahian apa-apa. Mundak ngajinya mah ada syaratnya. Kenapa? Kain putih kayu. Amas kilo, lading 10, parang 5. Kau menjual cagar ini? Kain putih sekayu itu kau kelambu. Akalnya orang Betawi penkemdu kalinya bungulnya, ala Abu Nawas tuh kalah. Kita orang bungul. Sudah. Sekalinya apa? Tapi ini udah jaga rahasia. Ainggih orang kalau baca aja. Ini unda udah tua. Amun udah mati siapa meneruskan ilmu ini? Kira orang yang bakal lahir lagi nah. Apabila ada nyawa, orang aman bisa. Mun dibari dalam duit Kang, gara-gara mengamalkan dalam duit. Nah itu juga tujuan kita, tapi ini rahasia. Itu uudi.
ujung-ujungnya duit. Tapi rahasia rahasia diam-diam nyawane. Nah, dangarakan ngalah ilmunya menyata. Di situ Muhammad, di situ Muhammad. Kita adalah Allah. Jadi minta Muhammad tunggu Allah Taala datang. Penyawani Muhammad Allah Taala itu aja. Yakin saya yakin. Itu sekalinya. Itu Muhammad, ini Allah Ta'ala. Nyata banget sasatnya. Allah Ta'ala butuhlah. Allah Ta'ala minta kain lah sakayo. Kenapa? Kalau ada di antara yang hadir nih, ilmu yang kaitan dengan sasat bertobat sebelum mati lapasi ilmu yang sasat. Ilmu yang dipakai oleh perampok, maling dan macam-macamnya. Hamzah pakai itu jadi ada yang Muhammad dia, Allah Taala datang. Nah lain pulang nang itu nang setengah nang putar itu nang. Duduk. Lain pulang, itu ada pulang sana ada pulang. Sakamnya kayak kan. Mau dilihat karena makan koler, guring kada, beheraan pula. Hanya kau bersuara kayak itulah. Ini gagah benar, tentu lain. Lain apa? Lain yang beheran. Nah sampai di situ aja terus 10 menit lagi nah. Pulang 6. Kami nyaman, aku mau nguyuh. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan rumah tangga kita dan hati kita daripada segala kekotoran-kekotoran, baik maksiat zahir maupun batin, dengan qudrat-qudratnya dan berkat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita di dalam taat ibadat kepadanya siang dan malam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyudahi akan akhir kalam kita dan diyakinkan oleh hati kita bisa membaca kalimah musyarrafah, yaitu kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha num'atu insyaallah ta'ala bil amin. Allahumma ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna biha ya ba'ith. Irfa'na wanfa'na biha yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allahumma astur 'uyub mu'allimi 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna. Allahumma habbib ilayna Rasulullah wa habbibna ilayh ya rabbal alamin. اللهم أوصلنا إلى حضرته صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.